malah dari belakang dia masuk. Taksi mas. Om Swastiastu. Wih, Wayan Soseki. Satu nanti jatuh nih. Bece. Kalau dia bisa pintar, saya juga pasti bisa. Nah, pertama kali jatuh cinta Bali, Ya, kapan? Kapan pertama kali Soseki ke Bali? hampir 25 tahun yang lalu. Saya tahunya cuma terima kasih. Sekarang cerewet sekali ya. Akhirnya jatuh cinta sama Ubud. Kemudian ketemu sama banyak teman, termasuk Ito-san. Iya betul. Ito-san sama Yumi-san. Terus Pak Sensor kaget sekali. Wakalimasen arigato mare isitenu mare Kito wadi orang kan beli kopi Bali murni kopinya mantap. Halo Om Swastiastu. Sampun nabiga terus sementet yang sarang sami kecunduk malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara yang paling bergengsi dan paling ditunggu-tunggu siapakah bintang tamunya, karena saya menghadirkan bintang tamu yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa saya sebutkan sebelum hari H, karena saya nggak tahu siapa yang akan ready untuk ngopling bersama saya, begitu ya. Bintang tamu saya tidak hanya harus musisi, tidak harus seniman, tidak harus dokter, tidak harus orang-orang yang hebat dan terkenal, tapi mereka yang menginspirasi dan membuat hidup kita lebih berarti. Artinya apa yang dia lakukan bisa menginspirasi banyak orang dan membuat orang bisa hidup lebih bagus dan lebih baik ke depannya, begitu kira-kira. Dan ngopling kali ini masih saja disponsori oleh Kopi Bajuwatis Legenda Rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, bintang tamu saya kali ini adalah sahabat baik saya, lama tidak berjumpa, orang Jepang, musisi terkenal dan banyak menginspirasi banyak musisi-musisi di Jepang. Dan saya sudah berjanji dan beliau sudah ready di sini. Siapakah dia? Mari kita jemput bintang tamu saya. Orangnya ganteng, rambutnya panjang, jomblo. Manakah dia? malah dari belakang dia masuk. Taksi mas. Wih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wih. Wayan Soseki. Satu nanti jatuh nih. Bece. So, apa kabar? Sehat? Sehat. Kita berapa tahun gak ketemu ya? Kayaknya baru setengah tahun ya. Masa? Sudah lah, kita sambil jalan ya. Iya. Wih, saya bahagia sekali. Kalau di Jepang, yang nyetir, saya yang di sebelahnya, karena kita konser kemana-mana kemarin ya. Ya, sudah 3 kali saya panggil Jun ke Jepang. Sudah 3 kali saya ke Jepang, dan Soseki adalah koordinator acara. Ya, banyak sekali fans saya di Jepang, terutama ibu-ibu muda ya. Karena saya sudah papa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Tapi Soseki musiknya fleksibel ya, bisa masuk kemana aja. Iya, saya sukanya tidak hanya musik rock aja, tapi reggae, pop, jazz, blues. Dan Soseki, saya mau flashback ke belakang dulu. Sejak kapan Soseki suka main gitar? Kan spesialisnya kan gitar nih. Kenapa memilih musik menjadi pegangan hidupnya seorang Soseki? Kenapa suka? Kenapa ya? Pertama kali kapan pegang gitar? Pegang gitarnya SMP kelas 2. Oh, udah lumayan lama ya. Kenapa memilih gitar? Kan ada drum, ada bass, ada vokal. Pertamanya waktu SD kelas 4. Saya sangat jatuh cinta sama musik Rolling Stones. Oh,
kelas 4 sudah nonton Rolling Stone ya? Ya. Hebat ya. Kenapa Dan? Tapi waktu itu saya tidak tahu nama grupnya. Tapi nonton. Enggak, cuma dengar aja. Oke. Terus beberapa bulan laginya apa namanya itu? Kelas SD disuruh pergi ke tempat pentas. Oke. So kami tidak tahu apa-apa. Nanti ada apa di sini. Disuruh datang semua. Iya. Oke. Terus tiba-tiba orkestranya keluar, mereka main lagunya apa? Nutcracker, Tchaikovsky, tahu? Oh, pernah dengar. Rusia, Pernah dengar. klasik, musik untuk ballet, tari ballet. Tidak bisa mengerti dong. Ini mungkin pikir, ini musik apa ya? Nggak, langsung jatuh cinta? Mau saya jatuh cinta, Langsung musik jatuh cinta. klasiknya. Pertama, sesudah itu jatuh cinta sama musik klasik. Terus saya minta sama bapak, tolong beli audionya. Biar dengar rekod zaman dulu ya. Dibeliin sama bapak. Iya betul. Setelah itu saya kaget dengar musik synthesizer. Itu saya. Synthesizer. Apa namanya? Keyboard. Oh, oke. Rogat Indonesia apa? Synthesizer. Synthesizer. Iya. Synthesizer. Terus betul-betul saya mau beli itu alat musik itu. Jadinya waktu SMP kelas 1 saya beli itu synthesizer. Langsung beli. Seminggu laginya saya baru tahu, saya nggak bisa main ini. Rugi dong bapak beliin. Ya tapi ya itu seperti apa ya, harta saya. Oke. Harta musiknya. Masih sampai sekarang? Nggak. Sekarang adik laki-laki saya pakai itu. Dan dia jual. Dijual ya. Jahat ya. Setelah itu baru main gitar. Iya, karena waktu itu teman-teman saya banyak yang sudah mulai gitar. Kalau dia bisa pintar, saya juga pasti bisa. Sejak itu saya main cuma gitar saja. Gitar pertamanya Soseki apa? Akustik. Itu dari Aria, buatan Jepang. Oke. Aria 2 namanya. Kemudian belajar main gitar pakai itu. Ya, setengah tahun laginya saya dapat gitar listrik. Otodidak apa? Ada guru? Ada guru Tidak. apa belajar sendiri? Gurunya Jimmy Page, Jeff Beck, seperti itulah. Kalau dengar saya ikut aja mainnya. Oh, berarti otodidak ya? Dengar, terus coba? Ya. Sugoin ya? Ya, biasa begitulah waktu itu. Jarang ada buku-buku. Ada sih, tapi tidak banyak. Ya. Tapi karena kemauannya besar, so terus belajar. Ya, belajar sendiri. Punya grup band? Pernah punya grup band? Banyak. Waktu pertama kali SMP kelas 3. Kelas 3. Kami buat grupnya. Ada yang ada pemain drum, pemain bass. Ya. Tapi susah penyanyinya. Saya suruh dia nyanyi Led Zeppelin. Tapi tidak bisa. Akhirnya musiknya seperti dangdut. Karena dia bisa nyanyi lagu seperti itu aja. Oke. Dan lama-lama Soseki semakin profesional. Begitu tamat SMA main musik. Pekerjaannya musik aja. Musik aja. Ya. Hebat. Berarti di Jepang musik sudah bisa menjadi pegangan ya, sudah menjadi untuk pekerjaan profesional ya? Iya. Sudah ya? Sudah. Nah, pertama kali jatuh cinta Bali? Ya. Kapan? Kapan pertama kali Soseki ke Bali? Hampir 25 tahun yang lalu. Lama ya. Untungnya waktu pertama kali di Bali, saya langsung kenal sama Pak Ito-san yang Pak Ito, Pak Ito yang ganteng ya. Berarti ke Ubud dong? Ubud, pertama kali di Kuta. Di Kuta. Kenapa tahu Bali? Tahu di mana? Kenapa ada Bali? Iya, Pak. Lihat di mana? Biasa orang Jepang hampir semua tahu Balinya plus segini. Di sini ada budaya yang spesial budaya di sini. Oke. Waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Belum, saya tahunya cuma terima kasih. Sekarang cerewet sekali ya.
Enggak sih. Sekarang cerewet sekali. Tidak. Kalau pertama kali ketemu dengan Soseki, orang tidak pikir nih orang Jepang karena dia pintar sekali bahasa Indonesia. Sampai bahasa-bahasa slang Soseki tahu. Terus ke Ubud setelah di Kuta. Ya. Ubud. Itu di, oke. Waktu tinggal di Kuta, ada banyak penjahat. Makanya saya jadi takut. Orang-orang jahat ya. Jahatnya apa namanya itu? Pura-pura curiga orang Brunei. Oke. Mari kita main kartu. Tapi ada cerita itu di dalam buku guide. So sudah baca sebelumnya. Sebelumnya baca, tapi waktu saya diambil ke rumahnya dia, saya baru ingat. Oh, ini cerita itu. Langsung ingat. Makanya saya bilangnya begini. Mau saya sudah kasih tahu, pas hari itu saya pindah ke Ubud. Dari Kuta ke Ubud. Ya. Nanti tolong antar saya ke Ubud ya. Sudah janji. Saya bilang sama dia, saya juga suka main kartu. Tapi saya harus pindah ke Ubud sampai jam misalnya jam 5. Kalau lewat jam itu orang kantor tuh turnya khawatir saya karena saya tidak bawa HP dan apa saja. Makanya lain kali mari kita ketemu ketemu lagi untuk main kartu. Curiga orang Brunei. Dia bilang ya oke, tanggal misalnya tanggal 13 jam segitu ketemu di mana. Oke, mari kita main lain kali ya. Itu mainnya untuk tipu ya, biar uangnya dia bisa ambil. Untung tidak kena ya? Kena? Tidak kena. Tapi hati saya mau takut sekali sama orang Bali di sini. Kalau saya lihat orang-orang, saya kira semuanya kelihatan penjahat. Trauma. Sesudah itu akhirnya dia tidak antar saya ke Ubud, tapi ke stasiun bis Batu Bulang. Oke. Dibuang di sana. Iya, saya ganti mikronet. Iya. Wow, itu pengalaman. Saya takut sekali sampai saya tiba di hotel waktu itu Agung Raka Bungaro. Untung sampai ya. Terus mau sangat saya jadi tenang di Ubud. Iya. Pengalaman tadi apa ya itu? Akhirnya jatuh cinta sama Ubud. Kemudian ketemu sama banyak teman, termasuk Ito-san. Iya betul. Ito-san sama Yumi-san. Terus Soseki ceritakan masalah itu sama mereka. Iya. Kawaii ne. Ya ada banyak cerita seperti itu. Dulu di dalam pesawat dari Kuala Lumpur ke Tokyo, sebelah saya ada satu perempuan orang Jepang. Dia juga sudah kena itu di Kuala Lumpur. Uangnya habis. Main kartu itu diajak. Tidak hanya habis saja, dia disuruh tarik uang dari ATM. Wow. Hampir 50 juta rupiah. Wow. Setelah itu dia langsung pergi ke mana ya itu, kedutaan Jepang di Kuala Lumpur. Orang Jepang juga ada kan di sana. Dia bilang, kamu bodoh. Kamu sudah dewasa kan? Kenapa mau? Di mana ada cerita yang bisa dapat banyak uang lewat ini? Kartu. Apalagi itu ilegal. Mau polisi dan kedutaan Jepang juga tidak bisa apa-apa karena penjahatnya siapa sudah tidak bisa tahu. Akhirnya dia pulang dengan tidak bawa apa-apa. Iya, habis uangnya kan? Cuma baju, celana. Baju yang belum cuci aja. Kasihan ya. Cewek lagi. Cewek yang untung Soseki tidak kena. Tidak kena. Aduh, banyak pengalaman dan gara-gara itu Bali nanti bahaya ya. Kalau lebih banyak orang-orang jahat. Iya. Jadi kita harus lebih, tamunya harus lebih pintar. Pilih teman. Ya, betul. Makanya cerita itu sudah masuk buku guide. Walaupun saya baca ada warningnya. Tapi untung Soseki baca ya.
Jadi tahu betul, ada cara-cara tipu yang halus. Bahaya. Nah, kenapa Soseki setelah itu lagi ke Bali? Tambah cinta sama Bali? Karena saya Ibu Yumi-san ajak saya ke dalam Ubud ya. Oke, dalam Ubud. Karena suaminya dia penari barong. Oh ya, si Dedo. Teman saya. Oke. Terus nonton. Saya baru pertama kali punya pengalaman nonton calon arang. Oke. Mau saya terkejut. Orangnya laki-laki semuanya mau bunuh Randa. Oke, mau bunuh Randa. Tapi orang desanya pakai pohon supaya laki-laki seperti itu tidak bisa maju. Akhirnya laki-lakinya jadi gila. Nada gamelan juga berubah. Itu membuat Soseki tertarik. Ya, melodi gamelan. Apa namanya ini? Bulu kuduknya berdiri, bulunya merinding. Pas waktu itu nenek orang Bali ada duduk di depan saya. Dia lihat saya, kamu harus ikut ini. Terus begini. Ya, yang berdua segini nenek dan saya saja. Lainnya nonton saja. Kenapa begitu? Kenapa saya aja? Ya, tapi betul-betul udaranya berubah waktu itu. Nadanya berubah. Misalnya ada nada cuma 5 aja kan? Gamelan. Tapi lingkungannya semuanya berubah. Sejak itu saya bukan jatuh cinta, sepertinya rohnya masuk saya. Ingin main musik di Bali. Waktu itu belum ada ide. Tapi sejak saya dengar musik jegok, langsung idenya masuk saya. Nah, itu kan di Ubud belum ada jegok kan? Di mana pertama kali Soseki mengenal jegok? Karena CD audionya dijual di Jepang. Tidak hanya jegok aja, gamelan, rindik, ada macam-macam. Saya sepertinya saya suka penelitian. Ya. Dan jegok itu sudah kenal sama Pak Suentra almarhum. Sudah. Itu musiknya Pak Suentra, bukan? Jegok lain. Jegoknya Pak Suentra. Jegoknya Pak Suentra. Terus tertarik ketemu dengan Pak Suentra. Tapi waktu pertama kali saya kenal sama Pak Suentra, saya pikir dia orang Jepang karena dia iya, pintar sekali bahasa Jepang ya. Makanya pertama kali saya salah pikir. Di mana ketemu? Di Ubud. Oke. Waktu itu Pak Ito-san ajak saya ke nama desanya Bali? Subali. Oke. Terus di sana ada penari nenek yang spesial. Oke. Saya habis nonton itu tiba-tiba bapaknya bilang dengan bahasa Jepang, ayo main kendang ini. Dia tiba-tiba dia main kendang. Tapi semuanya dia pakai semua bahasa Jepang. Makanya saya pikir, orang Jepang itu mungkin yang punya restoran Jepang. Bukan pikir dia musisi ya, seniman ya. Mungkin dia punya restoran namanya waktu itu Momotaro. Yang saya belum pernah makan. Oke, akhirnya kenal. Kemudian kolaborasi. Waktu sebelum kolaborasi saya ada pentas di Ubud. Bapaknya nonton saya. So pentas sendiri? Enggak, sama teman orang Jepang. Oke. Terus bapaknya bilang sama saya, kapan-kapan mari kita kolaborasi. Tapi waktu itu sudah ada ide lagu kolaborasi rock dan jegok. Yang itu, yang SNS. Terus malam itu saya bikin lagu dengan komputer. Hari itu juga? Hari itu. Wow. Saya pakai 2 jam sampai pagi. Mau besoknya saya telepon sama bapak. Bapak, saya mau kasih dengar lagu saya. Terus masih ingat nadanya? Iya. Itu tuh gitar. Gimana nadanya? Coba mainkan.
Itu gitar di belakang. Oh ya. Coba mainkan dadanya. Oh, nanti aja ya. Nanti. Ya, sekarang susah. Jauh gitarnya. Harus berhenti dulu. Nggak usah. Nggak usah. Terus Pak Sensor kaget sekali. Saya pakai suara-suara semuanya dari komputer kan. Saya pilih suara marimba sebagai suara jegok. Ada di komputer ya suaranya ya. Bapak tanya, siapa main jegok ini? Ini saya pakai komputer. Komputer? Kenapa bisa? Ya betul. Tapi dia sangat exciting. Ya. Terus dia bilang, oke, 1 bulan lagi ada syuting untuk TV apa ya? Pokoknya TV. Ya, di PKB. Ya. Oke. 1 bulan laginya saya datang ke Bali lagi untuk main sama Suara Agung. Ya. Jadinya begitulah. Langsung pentas di AdSense. Ya, itu sudah ada di dalam YouTube. Oh, ada di YouTube ya? YouTube-nya Soseki apa? Soseki. Ya, cari aja show-nya SHOW spasi SEKI. Ya. Anda bisa nonton di sana. Ya. Ada konser kita juga di Jepang ya? Ada. Judul apa ya? Yang duet itu bagus. Yang mana? Ya, Bandi Mati. Itulah. Jadi teman-teman biar tahu, saya beberapa kali diajak Soseki konser di Jepang, Tokyo, Nagoya, Osaka, dan banyak sekali teman-teman Bali di sana ya. Ibu-ibu Jepang juga pintar-pintar menari. Tadi sebelum kita main ada opening dulu, ada ibu-ibu Jepang yang menemu. Soseki ini temannya banyak sekali di Jepang. Jadi ada yang punya restoran ya. Iya. Nyari gignya gampang. Kemudian Soseki kolaborasi dengan Suara Agung, dengan Jegok. Terus kolaborasi dengan Bintang. Ya. Dengan band saya ya. Saya tidak bisa lupa, keren sekali, luar biasa. Latihannya terus siang malam sampai menginap di Jembrana kita ya. Betul. Harapan Soseki ke depannya apa nih? Dari musik, mau bikin album apa? Sudah punya album kan Soseki ya? Iya, banyak. Untuk melodi, untuk instrumen dan tahu kan nama grup saya Rocka Frankenstein. Iya. Yang basisnya pakai topeng ya. Mau sudah tidak pakai itu. Oh, sekarang sudah buka. Sudah. Dan ada juga grup bandnya Soseki yang apa? Si Rio, vokalisnya Rio. Banyak punya bandnya. So, apa perbedaan musisi di Jepang sama di Bali? Musisi apa maksudnya? Musisi-musisi modern, grup band Jepang sama grup band Bali, bedanya apa ya? Beda. Ada kesamaan enggak? Atau berbeda? Tapi tergantung genre. Kalau musik pop, beda sekali. Musik pop. Jenis popnya berbeda ya? Beda sekali. Musik rocknya kayaknya tidak begitu beda. Musik jazz juga beda. Pop aja yang kelihatan bedanya ya. Musik orang Indonesia kayaknya bebas. Bebasnya gimana? Baru tadi malam saya pikir ini. Orang Indonesia pintar cari misalnya apa ya? Bakat sendiri. Susah ceritanya. Tapi begini. Pasti manusia, orang-orang semuanya punya bakat. Ya. Tapi bakat saya apa ya? Biasanya susah carikan. Ya. Tapi di sini saya suka main gitar. Itu artinya sudah dapat bakat main gitar. Sudah ketemu sendiri ya. Segini. Biasanya orang lain yang temukan bakatnya ya. Ya. Oke. Orang Jepannya begini. Walaupun punya bakat, mungkin orang ini punya bakat untuk main piano. Ya. Tapi orang tuanya dia mau dia jadi misalnya dokter. Ya. Nanti jalannya arah jalannya jadi beda kan? Itu masalah Jepang. Oke. Walaupun punya bakat, tapi dia tidak bisa ketemu itu. Karena tidak disupport oleh orang tuanya ya. Benar.
Tapi di sini mau langsung ketemu menurut saya. Ya. Oke. Ada yang tidak juga kan, tapi makanya saya bilang bebas. Artinya Indonesia lebih bebas ya, lebih bebas. Makanya lebih gampang lagi muncul penyanyi-penyanyi baru ya. Baru menaik, baru keluar satu lagu sudah langsung naik, sudah ketemu bakatnya ya. Kalau di Jepang susah ya menjadi top. Kalau top susah. Harus kerja sama agent. Banyak kantor-kantor. Ya. Makanya walaupun kita punya bakat bisa jadi top di sana. Ya. Walaupun punya bakat nggak bisa keluar. Apakah karena sibuk main musik? Ya. So jadi lupa cari pacar. Tidak lupa dong. Sibuk bos. So saya kini setahun itu berapa kali ke Bali, ke Jakarta. Nah, so juga lama di Jakarta ya. Ngapain ke Jakarta? Waktu itu saya kontrak sama Warner Indonesia. Sudah ada kontrak di Indonesia. Saya kasih beberapa lagu-lagu sama Warner. Terus mereka setuju. Kemudian kontrak. Ya. Terus stay di Jakarta. Jakarta Pusat. Dan ketemu sama banyak cewek Jakarta. Ya. Gimana? Apa perbedaan cewek Jakarta sama cewek Bali? Kalau disuruh pilih cewek Jakarta apa cewek Bali? Apa ya? Bedanya agama. Ya, tidak hanya itu aja. Banyak ya. Tapi ya saya tidak mau bilang apa-apa. Jadi teman-teman yang tertarik sama Soseki, Soseki ini kan temannya banyak, bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Jepang, musisi terkenal, baik, ramah. Silakan langsung DM ke Instagramnya. Nah, apa Instagramnya Soseki? Ya, sama aja sama Soseki juga? YouTube, ya. Soseki. Benar, Soseki. Jadi S-H-O-W. Kenapa saya pakai W? Biar gampang ingat. Nama aslinya Soseki siapa? Biasanya show-nya S-H-O itu aja kan. Kalau tambah W sama bahasa Inggris show. Ya. Seperti pertunjukan ya. Ya, betul. Show. Soseki berapa bersaudara? 3. Anak nomor? Saya Wayan. Wayan Soseki ya. Ya. Adik laki-lakinya Made. Made. Terus yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Komang. Komang. Oh iya, betul. Oh ya, teman-teman, saya lupa. Soseki bukan hanya kenal sama saya, musisi Bali sebelum saya, Soseki juga kenal dengan Widi Widiana. Ya. Betul kan? Iya, betul. Di mana kenal sama Widi Widiana? Waktu itu di sini ada bom kita. Ya, teror ya. Tahun 2001 ya? 2002. 2002 ya. Waktu itu saya ada di Jakarta. Terus Pak Yon Sugito tahu? Pak Yon Sugito juga kenal ya. Sudah ngopling sama saya. Dia telepon sama saya. Karena sebelumnya saya kenal baik sama saya. Sama dia. Oke. Telepon terus? Dia telepon, tahu kan ada kena bom. Nanti mau kumpulkan sumbangan. Ya. Makanya mari kita bikin CD. Sudah jual CD, bisa dapat itu kan. Terus bantu. Dia suruh saya bikin lagu untuk Widi Widiana. Karena waktu itu dia get top. Saya suruh dia nyanyi lagu Jepang. So, arrangernya Soseki. Ya. Oke. Cipta lagu, cipta lirik juga. Terus? Siapa namanya? Adik perempuan dia. Widi Widiana. Apa Widiana? Saya lupa. Widiani? Beta sedikit. Ya, dia adiknya penyanyi juga ya? Iya. So, mereka duet lagu saya. Dan akhirnya banyak kenal dengan musisi-musisi di Bali ya? Ya. Terakhir baru ketemu saya ya? Ya. Dan kita pentas. Terus setelah pentas, berapa kali kita pentas di Bali, So? Di Bali kalau atas nama Jun Bintang cuma satu aja. Saya ikut ke Tegararan ya. Iya betul waktu itu konser bintang ya. Terus konser saya ajak Jun sebagai guest. Iya. Kolaborasi sama Cakra. Ya.
Ya. Suara Geng. Oh banyak sekali. Ya. So ini hebat sekali. Latihannya semangat, terus atur semua jadwal, schedule, luar biasa. Orang Jepang memang begitu ya? Ya, tergantung orang. Ada yang tidak pintar, ada yang pintar juga. Oh, konser di Jepang juga kumpulin orang banyak sekali. Ya, tapi ada yang saya tidak pintar juga. Apa itu? Cari cewek. Saya mau tebak itu. Karena Soseki terlalu sibuk. Dan saya berdoa mudah-mudahan katanya kemarin ke Balian ya? Ya. Ke Balian Bali. Bali. Percaya sama Balian Bali? Ya. Oke. Gimana? Ramalannya gimana ramalannya? Apa katanya? Ya, pertamanya sekitar 6 bulan yang lalu tiba-tiba ada suara. Kamu harus ke Balian. Dapat anak. Ya. Artinya harus menikah ya? Ya, saya belum dapat anaknya. Oke. Terus sejak itu saya pikir dapat anak sama siapa. Tapi hati saya masih takut. Betul-betul deh, cewek seperti itu keluar nggak? Terus saya ketemu sama Balian di sini. Dia tiba-tiba ketawa. Kenapa ketawa? Kenapa? Yang mau dapat istri datang cari saya. Saya nggak bisa kasih kenal sama kamu salah tempatnya. So kaget. Tapi dia bilang begini juga. Jangan khawatir, dalam waktu dekat pasti dia kenal. Ketemu sama Su. Ketemu. Dan Su yakin itu. Ya. Yakin 100%. 200%. Iya. Kenapa marah? Oh gitu ya. Saya berdoa semoga dan mudah-mudahan jodohnya orang Bali ya. Kayak saya bisa ikut datang juga. Ada tari Bali. Ya. So main pakai pakaian wedding. Ya orang cita-cita kan boleh aja ya. Ya sebenarnya cerita seriusnya beda agama. Tapi dasar pikiran agama Jepang hampir sama Hindu Bali. So agamanya apa? Agamanya Shinto. Shinto ya. Mirip ya? Mirip. Cara sembahyangnya juga mirip ya? Tapi beda. Di Jepang tidak ada nyepi. Tapi cara sembahyang. Oh, di Jepang pakai dupa. Tapi kadang-kadang saja di sana. Iya. Di sini setiap hari dimakan. Iya betul. Terus ada banyak odalan ya sembahyang. Makanya caranya ya beda, tapi dasar pikirannya sama. Ya oke. So kita ngopi sebentar ya. Ya oke. Kita terlalu asik ngobrol lupa ngopi. Soseki. Akhirnya dia cari jodoh sekarang. sibuk main musik lupa cari jodoh. Ya. So ini gelas. Ya. Ini kopi Banyumatis Legenda Rasa. Wah, Banyumatis. Coba lihat dari tahun berapa tuh? Tahun 60. Tapi ini yang saset baru 3-4 tahun. Oh gitu ya. Anak-anak muda itu. Ini agak manis sedikit, enggak apa-apa ya. Soalnya so biasanya minum tanpa gula ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Ada gula sedikit. So udah kalau dihitung udah berapa kali ke Bali? Ada 100 kali. Enggak sampai. Enggak sampai. Tapi setiap saat ke Bali ya. Ya. Sekarang kan musim Covid, enggak susah ya, ada swab, ada macam-macam. Apa ya? Ada swab. Ada harus dicek dulu kan? Ya. Kemarin saya pas cek PCR. Ya, PCR juga. Ada hidung nggak? Hidung dan tenggorokan. Aman. Ya. Sekarang saya bilang, saya positif. Ya. Kita udah ngobrol lama. Aduh, kena lagi. Hati sayanya positif. Oke. Ya kalau mudah-mudahan Balinya PCR-nya negatif. Mudah-mudahan cepat aman ya. Ya. Sedih kita kalau terus begini kan konser nggak bisa. Biasanya Soseki kan sibuk terus tuh konser.
COVID ini mempengaruhi gignya nggak? Konser-konser di Jepang. Konser apa? Konser di Jepang. Biasanya kan ada aja main kan? Karena gara-gara COVID berkurang nggak? Berkurang. Biasanya saya konser 100 kali lebih dalam setahun. Oh. Jadinya tahun 2020 ya. 20 kali tahun 2021 50 kali. Berkurang banget ya. Tamu juga berkurang. Ada pengaruh ya. Ya banyaknya takut kumpulkan. Ya. Banyak orang ya. Ya tahun 1960. 1960. Oh 19. Expirednya tahun 1960 ya. So cluenya ngopi keliling, terus minum. Kita Ngopling, ngopi keliling. So-nya bilang ngopi keliling aja. Ngopi keliling. Oke, aman? Ya. Oke. Saya bersama Soseki di ngopi keliling. Saya bersama Soseki di ngopi keliling. Oke. Kanpai. Oh. Manis tapi enak Ya. Ini biasanya anak-anak muda yang kos malas beli gula, beli kopi, jadi satu shot. Ya. Tapi kalau saya sekarang minum yang kopi aja, kopi tanpa gula. Oh, tapi dulu mau hampir semua orang Bali pakai gula kan waktu minum kopi. Makanya kalau dulu saya pesan kopi tanpa gula, semuanya tanya lagi, tanpa gula? Are you sure? Ya. Tambah gila. Bukan tambah gula ya, tapi tambah gila ya. So, ini saya ambilin gitarnya. Ya. Tapi gitarnya kecil nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. So, main dulu deh. Lagu apa ya? So, saya kini jago banget mainnya. Cantik ya gitar ini. Mantap? Arigato. Ini gitar Indonesia tapi beli di Jepang. Kenapa? Made in Indonesia tapi belinya di Jepang. Saya kaget. Oh, yang jualnya saya. Betul. Di mana beli di ini? Tomoko yang beli, baru belajar main gitar. Dia bawa ke, saya lihat, ini made in Indonesia, tapi saya beli di Jepang katanya. Waktu dia beli tidak tahu ya ini buatan mana? Nggak tahu. Ternyata buatan Indonesia. Enak ya? Iya. Cantik gitar ini. Arigato. Bagaimana kalau kita nyanyikan Arigato Made? Masih ingat? Kuncinya apa ya? Kuncinya di C kan? C. Deng 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 deng. Oh. Surat tanda wak beli, kabarin rakan beli. Yana di sumpah dekat di gumin Ajine telepon ke umah beli Ngorang tresna sejati Yana di sekan kangen teken beli Kusengi dan mengesapang duga siraga ketemu Main surfing pedaduan di pasir Kutane Adi ngorang ada nagi Beli mapi ngerti Nanging sejati beli wanta Wakali masek arigato mare Isite mare Kito adi orang kan beli Arigato mare Isite mare Adi ngai
bakso kodnya ya? Iya, masih ingat. Kenapa lupa? Ini kita bawakan di Jepang, orang-orang senang sekali ya. Kadang-kadang saya dengar lagu ini. Oh ya, kalau kangen sama saya. Kangen sama Bali. Kangen sama Bali. So kita sambil jalan ya. Iya. So boleh sambil main-main gitar boleh. Sambil ngobrol-ngobrol. So ada keinginan nggak untuk bikin lagi kolaborasi sama musisi-musisi Bali? Mau bikin kolaborasi lagi sama musisi Bali? Belum ada rencana, tapi ya mau lagi. Mau lagi ya. Mau lagi. Saya juga tahun depan kalau normal kita konser lagi ya di Jepang ya. Ya sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya bikin rencana untuk Jun datang ke Jepang. Ya, so sempat DM saya ya. Ayo bikin konser lagi. Makanya waktu itu saya sudah tanyakan, berang apa enak nih pergi ke sana. Nanti saya kosongkan. Tapi kalau konser beberapa tempat, saya maunya nggak usahlah konser besar, restoran kecil, warung kecil. Nggak begitu banyak, tapi ada orang yang nonton kita. Ya, menurut saya juga begitu. Misalnya kalau ada 1.000 orang, 10.000 orang, kalau di Bali tidak masalah. Tapi di Jepang, kalau saya kumpulkan 1.000 orang, misalnya setengahnya belum tahu Jun. Betul. Tapi lebih baiknya 100 orang saja, 50 orang saja. Tapi semuanya sangat suka Jun. Itu energinya beda sekali. Saya mengerti. Kesenangan juga beda. Betul. Semangatnya juga beda. Ya. Apalagi ada beberapa restoran Indonesia yang ada di Jepang, pengen Jun datang untuk nyanyi. Biar tamu-tamu selalu makan di sana bisa nonton. Mudah-mudahan tahun depan kah? Ya, tahun depan. Saya siapkan jadwal. Berapa minggu harus di sana? 1 minggu? 2 minggu? Waktu itu saya pikir di daerah Hokkaido, daerah utara Jepang. Ya banyak sih. Kayaknya Nagoya juga keren. Ya, Nagoya banyak orang Bali. Nagoya ada berapa restoran Indonesia ya? 1, 2, ada 4. Ada 4 ya? Lumayan ya? Satunya punya orang Sulawesi, makanya ini satu orang Banyuwangi, tapi yang kerjanya orang Bali ya. Berarti harus 2 minggu lah ya? Iya, ada 10 tempat seluruh Jepang. Kemarin dari Tokyo ke Nagoya, Suzuki nyetir sendiri hampir 4 jam ya? Ya. Kuat sekali. Dia produsernya, dia yang bikin show itu, dia yang nyetir. Iya, betul. Hebat sekali. Yang paling one man show. Ya, yang paling capek PKB. Saya ajaknya tidak hanya Jun sama grup Bintang dan Jenguk saja, tapi 15 orang Jepang yang baru datang ke Bali. Pertama kali ke Bali. Mereka dari modern ya. Betul. Cakra dance. Cakra dance masih? Sudah terkenal mereka. Sudah terkenal. Tapi membernya masih? Masih. Hebat ya. Salam ya kalau ketemu ya. Siapa tahu bisa kolaborasi lagi. Ya, betul. Luar biasa. Waktu di Bali fungsi saya apa namanya itu? Guide tour ya. Guide tour. Kenalin translator. Nyetir mobil. Saya pakai 2 HP. Satunya GPS mapnya. Satunya begini. Guide tapi tidak hafal jalan ya. Iya. Sekarang bisa saya telepon sama restoran Cina. Sekarang saya bisa booking berapa orang? 15 orang. Aduh, 15. Ya, 30 menit lagi ya. Oke, nanti saya antar tamu-tamu. Akhirnya karyawannya tanya sama saya. Kalau pesan ikan, saya misalnya pesannya cuma 2 kilo, saya bisa
tulis 3 kilo. Nanti Bapak bisa dapat komisi. komisi. Dia pikir seorang apa ya? Ya, Orang Indonesia mungkin ya. Karena ajak tamu banyak. Iya. Apalagi teman-teman itu mau suka minum bir. Bir stok restoran itu sudah habis. Makanya Karena mereka minum semua. iya. Karyawannya bilang, beli di M Market. saya kasih gelas dan es batu. Biar minum aja semua ya. Iya. Oke. Jadi pengalamannya banyak sekali. Ya. So, thank you ya. Ya, Sekarang thank you sudah juga. hampir jam makan siang. Ya. Kita makan dulu. Saya ajak makan di tempat favorit saya. Oh. Nih teman-teman kita sudah sampai di Kelungkung. Kita makan di Pesinggahan. Woi, itu ada makanan ikan. Sate lilit, Saya sambal sangat mata. suka sate lilit Untuk Bali, ya. kita makan itu sekarang. Oh. Baik, Soseki, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Semoga cepat dapat jodoh. Karirnya tambah top. Ya. Dan kita tunggu lagi kolaborasinya bersama banyak musisi-musisi Indonesia. Hai. Sehat terus Soseki. Senang bertemu. Oh, Soseki besok pulang ke Jepang. Ya. Ini Pas besok. pas besok dan hari ini hari terakhir. Ya. So, ada yang mau disampaikan untuk musisi-musisi Bali? 皆さん、ありがとうございました、今日は。ada yang mengerti bahasa Jepang nggak? Ada. Teman-teman Jepang kan bisa tahu juga kan? Iya, Nihongo. またね、年内に dalam tahun ini saya mau balik lagi untuk main musik. Nanti ketemu di Bali lagi ya. Kalau ketemu Soseki di jalan, langsung aja panggil Soseki. Dia pasti jangan malu-malu. Atau saya pakai apa? Headset. Tidak bisa dengar. Kalau saya tidak jawab, berarti minta tidak maaf dengar. Ya. So, thank you so. Ya, arigato. God bless you dan selalu sukses dengan musiknya. Kita ngopling lagi untuk closing. Ambil kopinya. Oke. Bilangnya apa tadi? Ngopi keliling. Ngopi keliling. Susah ya? Tidak ada. Ngopi keliling. Oke, saya bersama Soseki di acara ngopling dan selalu ditunggu-tunggu. Semoga Soseki sukses terus dan segera mendapatkan jodohnya tahun ini. Ngopling, ngopi keliling. Thank you so. Yes.